Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ivy Cooking Channel. Kali ini aku bikin pancake yang super duper fluffy. Ini lembut banget ya, tuh sampai keper-keper kayak begini. Dan tentunya sangat ditentukan oleh proses pembuatan ya, dimana putih telur dan kuning telurnya dipisah. Oke teman-teman, ini bisa banget ya buat bekal sekolah, ngantor, maupun mau buat dijual ya. Ini tuh empuk banget, super banget empuk ya, dan tidak bau amis. Oke, langsung aja yuk ke pembuatannya. Pertama, siapkan 3 butir kuning telur. Ini kuning telurnya aku kocok-kocok dulu ya sampai warnanya pucat, sampai terlihat pucat ya. Bisa juga di mixer. Nah, nanti aku mixer juga akhirnya, kan kalau ngocok-kocok begini lumayan ya pegel. Dikasih garam sejumput aja atau seperempat sendok teh. Kemudian ditambah seperempat vanili atau setengah sendok teh vanili juga bisa. Kemudian dikasih setengah sendok teh SP ya, biar dia lebih ngempuk aja gitu. Oke. Dan juga siapkan susu cair ya, saya pakai susu Mimikit. Teman-teman juga bisa pakai susu cair yang lain ya. Nah, ini saya tambahkan kurang lebih 3 sendok makan ya. Kalau teman-teman nggak mau manis banget, bisa 1 sendok makan aja gula pasirnya. Ini saya kocok-kocok lagi, kayaknya udah kelihatan bercampur ya. Ini saya siapkan tepung terigu ya. Tepung terigunya saya pakai merek Ninja, protein rendah ya, khusus kue kering dan aneka macam kue ya, seperti buat bolu. Nah, ini saya pakai yang merek Ninja. Teman-teman bisa pakai merek yang lain atau bisa pakai tepung serbaguna juga nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Untuk takaran tepungnya saya pakai 200 gram ya, 200 gram aja. Dan ini dikasih susu cair. Kalau susu cair itu kan udah langsung bisa ya, tapi karena saya kehabisan, saya pakai susu kental manis ditambah dengan air. Harusnya diseduh dulu ya susu kental manisnya, dengan takaran airnya kurang lebih sebanyak 150 ml udah cukup. Yang penting teksturnya kental aja teman-teman ya, lebih kental udah cukup, itu jangan terlalu encer banget ya. Nah, kenapa kita pakai susu? Bisa juga pakai santan ya, itu bisa lebih bikin kuenya gurih, atau mau pakai mentega cair juga nggak masalah ya, lebih enak, malah pakai butter malah lebih harum lagi. Kemudian kita siapkan putih telur ya, sebanyak 3 butir. Jadi ini kan putih telurnya kita pisah ya, kita mixer. Kemudian kita siapkan juga gula pasir kalau kepingin manis ya. Nah, ini dengan kecepatan rendah dulu, enggak langsung kecepatan tinggi. Saya biasa pakai kecepatan rendah dulu. Setelah setengah busanya, baru saya kasih kurang lebih 3 sendok makan gula pasir. Kalau sudah seperti ini setengah berbusa, baru ditambahkan sedikit-sedikit gula pasir. Kalau nggak mau manis banget pun nggak apa-apa, karena kan dia mau pakai topping manis-manis ya, seperti madu atau bisa juga coklat. Nah, ini kita mixer terus ya sampai betul-betul kaku ya, sampai betul-betul kaku kita mixer. Ini boleh langsung kecepatan tinggi ya teman-teman. Disinilah yang membuat si pancake-nya itu lebih fluffy, karena memang putih telur itu bikin kue menjadi lebih fluffy ya, lebih empuk gitu ya, lebih spongy gitu. Ini sudah kaku, kalau dibalik itu dia tidak jatuh ya. Oke, setelah itu baru kita siapkan
kita mixer ya adonan kuning telur tadi, karena masih sedikit menggumpal-gumpal, jadi belum halus ya, sampai halus banget, sampai rata, baru kita mixer kembali. Setelah itu baru kita masukkan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur. Ini harus pelan-pelan, amat sangat pelan-pelan ya teman-teman, menggunakan whisker dulu. Kenapa? Biar semuanya kecampur rata ya. Kalau menggunakan spatula harus metodenya lipat-lipat gitu ya. Ini juga sama sih, karena kalau pakai whisker itu kan adonannya bisa kecampur ke sela-sela jaring-jaring whisker ini ya, pengaduk ini, jadi lebih ke aduknya itu lebih mantep lah gitu. Jadi pertahankan rasa adonannya itu tekstur adonannya itu lebih fluffy. Kalau dia nggak fluffy, sama kalau kita bikin bolu juga gitu ya, pengalaman saya, kalau dirasa tidak ringan, berat, berarti itu kebanyakan tepung terigunya. Nah itu bisa bikin kuenya bantat. Oke, jadi biar efektif saya tumpahin aja ya, langsung ke putih telurnya aja ya, biar wadahnya lebih besar. Karena kalau wadah yang adonan kuning telur itu kan nggak mengembang, jadi perlu wadah yang lebih besar kalau yang untuk mixer putih telur. Pastikan wadahnya itu bersih, dielap dan tidak bau amis, karena kalau dia masih basah atau bau amis atau tidak bersih, pengaruh pada telurnya itu ya, tidak mengembang, kaku maksimal gitu. Dan setelah itu baru saya gunakan spatula. Cara melipat-lipatnya itu seperti ini aja teman-teman, jadi dikerok ya bagian bawahnya dan juga selang-seling, biar semuanya kecampur rata. Tetap dirasakan ya bahwa teksturnya itu masih fluffy, enggak jatuh, artinya masih ringan ya, begitu. Jadi kalau tidak tercampur rata, biasanya membentuk pori-pori lebih besar di dalam kuenya itu ya, jadi tidak pori-porinya itu tidak rapat. Biasanya itu kalau untuk bikin kue bolu begitu, kalau ngaduk putih telurnya enggak rata, dia ada pori-porinya itu enggak bagus, lebih besar, ada yang lebih kecil gitu, ada yang rata, ada yang bolong-bolongnya itu besar. Nah itu pengalaman saya itu membentuk pori-pori lebih besar gitu. Dan ini juga dipertahankan ya, kalau sudah tercampur rata semua, tetap teksturnya harus sama, artinya lebih ringan gitu. Kalau untuk pembuatan bolu ya teman-teman, ini kan setelah proses begini dikasih mentega cair. Nah kalau teman-teman mau ngasih mentega cairnya pas di tahap ini, berarti harus betul-betul tercampur rata, tidak boleh tidak, karena bisa menyebabkan bolunya bantat. Oke, langsung saja kita concern lagi ke pembuatan pancake. Saya pakai centong aja ya, setengah centong aja sudah cukup ya. Ini pakai teflon ya teman-teman, wajib pakai teflon, karena teflon ini nggak diolesi mentega. Kalau mau diolesi mentega juga boleh, nggak apa-apa. Dia sampai gelembungnya itu pecah ya, 1, 2, 3 gelembungnya pecah, berarti bawahnya sudah lumayan matang ya. Kalau mau agak lama dikit, mau berwarna coklat nggak apa-apa ya. Yang pasti kalau sudah buihnya itu bolong-bolong, dia sudah bisa dibalik gitu. Ini mau saya balik. Nah ini karena buihnya tadi sudah ada pecah ya, 2 sampai beberapa lah gitu, baru kita akan balik. Oh ya, untuk apinya harus kecil, tidak boleh sedang. Kenapa? Nanti gosong kalau api sedang. Jadi saya pakainya api yang kecil aja. Tapi kalau pertama-tama untuk memanaskan wajan nggak apa-apa pakai api sedang. Setelah 1 menit dikecilkan lagi, wajib dikecilkan lagi apinya, karena pancake ini nggak boleh ditinggal ya, harus standby di depan kompor ya, nggak boleh ditinggal, nggak boleh meleng, karena kalau nggak, apalagi pancake yang pembuatan kedua ketiga, dia bisa gosong.
Lihat teksturnya teman-teman, fluffy banget tuh ya, ngembal-ngembal gimana gitu tuh ya, lebih cantik ya, empuk banget dimakannya. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, mantep banget, selamat mencoba.